Halo, kembali lagi bersama saya Arica di dalam channel kita Pintarpreneur edisi Arica Talk. Channel yang mendiskusikan kejadian dan ide-ide untuk memperbaiki kualitas kita. Halo sobat, baik, kita kali ini akan membahas mengenai seperti apa disrupsi yang terjadi di dunia internet dikaitkan dengan artificial intelligence. Nah, tapi karena isu ini, kondisi ini, topik ini adalah sesuatu yang sangat hot, yuk sebelumnya kita subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk bisa mendapatkan manfaat lebih banyak dari channel ini. Baik, langsung saja kita gaskan. Kali ini kita membahas mengenai seperti apa artificial intelligence, bagaimana robot, bagaimana internet itu mempengaruhi kehidupan kita. Dimana kita tahu bahwa keberadaannya itu robot, itulah internet, itulah kemudian cloud lah dan lain sebagainya. Apa tujuan utama mereka adalah bagaimana supaya produktivitas itu meningkat, di mana dulu produktivitasnya itu terbatas kalau menggunakan tenaga kerja manusia, saat ini beralih ke bagaimana menggunakan robotik, sehingga dalam hitungan detik kita sudah mendapatkan semua informasi yang kita butuhkan hanya dengan mengetik di keywordnya, di mesin searchingnya atau di search engine-nya. Belum lagi yang kedua, efisiensi. Yang diminta itu adalah bagaimana biaya serendah-rendahnya untuk bisa mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Ya tentunya kalau dengan menggunakan manusia ya pasti banyak tuntutannya, minta gaji naik terus, ada ancaman-ancaman boikot dari pekerja, ada banyak kesalahan-kesalahan, waktu kerja juga terbatas. Nah, ini kalau di dunia investasi dianggap sesuatu yang menghambat tujuan mereka dengan keberadaan artificial intelligence, adanya robot, adanya teknologi cloud, tidak lain tidak bukan salah satunya adalah untuk efisiensi. Belum lagi sekarang ini skalabilitas perkembangan bisnis itu tidak hanya berskala kecil, lokal, domestik. Sekarang ini sudah mendunia, sehingga perusahaan-perusahaan meskipun dia masih startup itu berpikirnya bagaimana mendunia. Untuk bisa memenuhi skala dunia itu, maka satu-satunya cara yang mereka gunakan adalah bagaimana menggunakan teknologi, bagaimana menggunakan robotik untuk bisa menjangkau daerah-daerah yang jauh dari tempat mereka berdiri. Itu akhirnya apa yang terjadi? Ya realitasnya kita di ke depan ini akan mendapat tantangan PHK yang cukup banyak. Kenapa? Karena alat-alat itu, robot-robot itu, kecerdasan artifisial itu tidak lagi menjadi backup. Bahkan sekarang ini mereka menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga yang terjadi adalah ke depan akan banyak lagi PHK digantikan oleh teknologi. Contoh yang sangat sederhana, kalau dulu backup kita untuk mencari data-data itu kan ya tenaga-tenaga outsource lah atau yang lagi magang lah dan lain sebagainya. Sekarang ini tidak menggunakan orang-orang itu lagi, cukup dengan mencari data di internet, semua kita bisa dapat datanya dalam waktu hitungan detik saja. Yang terjadi adalah yang bisa bersaing, yang survive, tetapi yang tidak bisa bersaing ya akan muncul terjadi penjajahan baru, penjajahan industri, penjajahan dari investasi, di mana batas-batas negara itu sudah hilang digantikan oleh investasi yang sifatnya global. Olehnya apa? Olehnya kita harus mengambil sikap dari sekarang. Apa yang harus kita ambil? Apakah kita ikut dengan perubahan itu atau kita akan tenggelam dengan perubahan itu?
atau ada langkah yang lain yang bisa lakukan? Nah, saya memberikan beberapa alternatif. Alternatif yang pertama adalah yuk kita back to basic, ke natural. Kalau kita dulu banyak mencari dunia pertanian misalnya, maka saat ini sangat penting bahwa dunia pertanian itu merupakan basic kita untuk bisa tetap survive. Di sana kita bisa memproduksi kebutuhan-kebutuhan yang langsung berkaitan dengan perut gitu ya. Berbeda dengan dulu, kalau dulu kita banyak mencari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya backup, mencari pekerjaan yang membantu kita. Sekarang tidak, untuk bisa survive kita kembali ke nature. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, bisa juga kita terjun masuk ke dunia artificial intelligence itu. Dari sekarang kita menyiapkannya. Kita belajar yang namanya teknologi, kita belajar dan mengadopsi yang namanya artificial intelligence. Kita harus berdiri sendiri, mampu untuk menciptakan robot-robot sendiri, mampu menciptakan teknologi-teknologi sendiri yang bisa menjadi solusi buat kita ke depannya. Alternatif yang ketiga adalah yuk kita tidak menjadikan itu sebuah masalah. Justru timbulnya peluang-peluang baru ketika ada kendala-kendala dengan cara-cara kita yang konvensional yang lama. Saya yakin ke depannya akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru, muncul profesi-profesi baru yang menjadi ikutan dari proses disrupsi yang terjadi di dunia kerja ini. Nah, 3 alternatif itu bisa menjadi pertimbangan kita di dalam menghadapi gelombang disrupsi dengan adanya artificial intelligence, adanya robotik, adanya internet yang ada di sekitar kita, dan sistem kerja yang terhubung. Tinggal strategi kita seperti apa ke depannya, kita yang menentukan. Yuk, waktunya sekarang kita mengambil sikap. Lakukan segera karena gelombang disruption ini akan terus terjadi dan waktunya sangat singkat. Ketika kita terlambat mengambil tindakan, maka yang terjadi adalah kita tergerus dengan disrupsi itu. Waktunya kita back to nature, waktunya kita betul-betul berdiri di atas kaki sendiri dengan kemampuan artificial intelligence sendiri. Dan yang terakhir, kita menggunakan peluang-peluang yang ada yang muncul ketika gelombang disrupsi itu betul-betul sudah terjadi di hadapan kita. Itu tips dari saya. Terima kasih, semoga manfaat. Wassalam.